Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam juga untuk Sobat Radar Bromo TV yang selalu setia bersama kita dalam Jagongan Wakil Rakyat. Kita kembali bertemu dalam perbincangan lebih menarik lagi hari ini tentang Women's Empowerment atau pemberdayaan perempuan. Kali ini banyak sekali tamu kita dari adik-adik, mbak-mbak, juga dari ibu-ibu. Terutama ada tamu istimewa kita, ada Mbak Adinda Denisa, SPSI-MM. Beliau ini adalah politisi perempuan muda termuda dari DPRD Kabupaten Pasuruan. Beliau juga adalah Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Selamat datang Mbak Dinda. Ya, kita berikan aplaus, tanda tangan. Kemudian hadir juga bersama kita Bu Eri Wahyu. Beliau ini adalah aktivis perempuan, pemerhati pemberdayaan perempuan. Beliau juga dekan dari Fakultas Teknologi Informasi, ya, dari ITB Yadika Pasuruan. Dan juga kita kedatangan tamu istimewa, seorang entrepreneurship dari kaum Hawa. Beliau adalah Ibu Anissa. Kita berikan ucapan selamat datang dengan tepuk tangan. Adalah founder dari Anmu Hajibah, juga seorang entrepreneur bordir, ya Ibu ya, bordir lukis juga. Iya, beliau seringkali mewakili Kabupaten Pasuruan di berbagai event kewirausahaan, baik di tingkat regional ya Ibu ya, nasional juga. Oh iya, nasional. Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga tamu istimewa kita hari ini. Sobat Radar Bromo TV, kali ini kita akan banyak sekali berbicara, mendengarkan bagaimana sih sebenarnya perhatian dari wakil-wakil rakyat kita, juga dari pemerintah Kabupaten Pasuruan tentang kepemberdayaan perempuan, ya, program-program yang terkait pemberdayaan perempuan. Bagaimana kepedulian untuk penyetaraan gender, peduli bidang kesehatannya, peduli pendidikannya, peduli juga bagaimana pemberdayaan dalam bidang perekonomiannya. Selain merdeka secara ekonomi, merdeka finansial, juga diberikan jaminan pendidikan yang lebih atau setara dengan yang kaum adam, misalkan bapak-bapak. Kemudian juga secara ekonomi juga sama, diberikan hak yang sama, peluang yang sama juga untuk bidang politik misalkan. Nah, ini kebetulan kita terwakili, dihadiri oleh Mbak Dinda. Sudah berapa tahun ini Mbak sebagai wakil rakyat? Ini jalan 1 tahun sudah. Jalan 1 tahun. Oh iya, alhamdulillah. Jadi beliaunya ini termuda ya Mbak ya. Kebetulan termuda, kemarin kalau nggak salah kita sempat wawancara ini dari Radar Bromo. Kita sempat wawancara Mbak Dinda ini termuda, terpilih di kemarin ya, pemilu kemarin ya. Iya, alhamdulillah. Iya. DPRD itu agak beda Bu. Oh gitu ya. Dulu mungkin yang muda-muda masih belum banyak yang berpartisipasi. Oh benar. Periode ini banyak teman-teman juga yang usianya memang muda, dan saya salah satu yang termuda. Dan selain yang termuda, beliau malah terpilih sebagai wakil ketua. Luar biasa. Ya, terima kasih. Mungkin Mbak Dinda ini bisa menyampaikan beberapa hal tentang apa sih sebenarnya yang sudah menjadi pemikiran Mbak Dinda untuk care, peduli kepada kaumnya sendiri tentang perempuan, barangkali tentang bagaimana supaya menjadi bentuk-bentuk policy yang bisa dijalankan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan sebagai eksekutor atau eksekutif atas usulan yang disampaikan oleh Mbak Dinda, supaya kita ini sebagai kaum Hawa lebih berdaya, lebih tangguh, lebih bisa effort dengan peluang-peluang yang sama. Monggo. Oke. Iya. Terima kasih Bu Evi. Iya. Mungkin sebelum menjawab pertanyaannya, ini saya pengen ngucapin terima
terima kasih banyak nih untuk dua narasumber keren kita. Iya. Ada Bu Eri, Bu Anis, dan juga seluruh audiens teman-teman perempuan ini yang hadir, by the way bisa lihat ya di kamera, perempuan semua, Iya. muda-muda dan cantik-cantik. Jadi sengaja ini saya undang teman-teman semua untuk mendengarkan langsung narasumber yang luar biasa. Ini Bu Eri tadi sudah dijelaskan bahwa beliau itu dekan ya. Iya. Dekan di kampus ITB Bangil, Iya. ITB Bangil, yang saya yakin experience beliau, knowledge pendidikan segala macam itu pasti sudah luar biasa. Sekarang waktunya teman-teman untuk menyerap ilmu sebanyak-banyaknya. Kemudian ada Bu Anissa, saya manggil Bu Anis, Bu Anissa, Bu. Terserah. Sama Anissa. Bu Anis ya, Bu Anis adalah desainer yang sudah sangat terkenal, bahkan sudah mewakili Indonesia karena nasional ya Bu ya. Iya. Untuk apa Bu? Ikut pameran Pameran Inakra Inakra itu di Jakarta. di Jakarta. JCC, saya Tapi dulu- undangannya kan itu internasional. Iya ya, internasional. Itu salah satu event yang terbesar di Indonesia. Jadi teman-teman yang hadir di sini sangat beruntung karena bisa ketemu langsung sama dua perempuan yang hebat. Pernah Nah, juga Mbak ke luar negeri. tuh luar negeri juga pernah. Kemana? Bu? Vietnam. Oh, Vietnam. Vietnam. Luar biasa, kita kasih tepuk tangan untuk Bu Anis ya. Jadi dari Pasuruan, dari Bangil, karyanya dibawa ke luar negeri, dipamerkan ke orang-orang luar negeri yang tertarik sama produk kita. Jadi saya berharap Bu Evi hari ini teman-teman yang masih muda-muda yang cantik-cantik ini, saya yakin pasti semua yang hadir di sini punya mimpi kan. Iya, benar. Jadi contohlah dua wanita keren ini. Kalau kalian punya mimpi yang tinggi, tinggiin lagi karena era kalian pasti beda. Ibu-ibu ini beda banget eranya sama Iya. teman-teman. Mungkin dulu belum ada internet dan segala Iya. macam, akses lebih sulit. Kalau teman-teman di sini, ya ampun, tinggal semua itu ada di genggaman tangan teman-teman. Ada di genggaman itu bukan hanya sebutan atau Iya. genggam ada di genggaman tangan, tapi bener-bener ada, literally ada di tangannya teman-teman. Teman-teman mau buka informasi apapun, semuanya di-handle di tangannya teman-teman. Ya apalagi sekarang ada kayak AI ya, sekali kita di pikiran kita ada, kita pencet sudah muncul semua. Kita Ya. tanya apapun semuanya terjawab. Ya. Baik, ya. Tidak harus menunggu guru besok paginya maksudnya. Nah hari ini Bu Evi, saya sengaja mengangkat tema women empowerment. Iya. Atau pemberdayaan perempuan. Kenapa? Tadi Bu Evi nanya, dan kira-kira apa gitu? Kenapa bisa peduli atau Iya. apa ya? Kurang lebih seperti itu Iya, ya, Pak, betul. ya? Karena selama ini kurang lebih 1 tahun berjalan, saya ada di DPRD, terjun ke dunia politik, itu kan pasti ketemu banyak banget orang ya Bu ya, Iya, salah betul. satunya teman-teman perempuan. Dan memang secara nyata itu dari jumlahnya aja orang-orang yang saya temui, orang-orang yang berpartisipasi itu secara jumlah beda antara laki-laki dan perempuan. Yang lebih aktif justru laki-laki, yang perempuan itu kadang lebih pasif. Dan itu saya bertanya lagi, perempuannya pada kemana? Kalau Iya. misalkan saya ini kalau saya bikin kegiatan yang datang Lebih banyak laki-laki. Jadi saya sengaja Bu ngundang perempuan semua 100%. Kira-kira bisa nggak ya hadir semua perempuan, karena di desa atau di tempat saya tinggal itu memang banyak sekali saya bilangnya apa ya, kendala atau keterbatasan gitu ya, yang membuat mobilitas perempuan itu nggak selancar laki-laki. Iya. Kita perempuan itu sering banyak PR di rumah yang harus selesaikan, atau tanggungan-tanggungan, sehingga bikin kita perempuan-perempuan itu jadi nggak bisa seaktif laki-laki. Kesempatannya masih terbatas gitu ya, Mbak Dinda ya. Dari situ itu pengen saya apa ya? Bagaimana nih caranya supaya laki-laki dan perempuan itu bisa Setara. Iya. bisa seenggaknya bisa sama Iya, betul. kesempatannya. Seperti itu. Seperti itu Bu Evi. Iya. Mungkin sebelum kita berlanjut ke dua narasumber yang lain, Mbak Dinda, apakah yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama DPRD itu sudah mewakili banyak impian para kaum perempuan, kebijakan-kebijakannya, baik tentang kebijakan bidang pendidikan, kemudian misalkan di bidang kesehatan, karena kan ini aktif sekali, misalkan PKK ini kebetulan
Mbak Eri ini juga sekretaris PKK Kabupaten Pasuruan, luar biasa. Jadi kebetulan kita undang sekaligus hari ini biar beliau ini banyak menyampaikan sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan pemerintah Kabupaten Pasuruan bersama DPRD, karena memang PKK ini menjadi wadah ya, wadah dari pemerintah untuk menyebarluaskan program-program yang memberikan keterwakilannya untuk kesempatan kepada kaum perempuan. Ya, misalkan ini kalau bidang kesehatan ada periksa pap smear gratis, ya, misalkan. Kemudian periksa tentang apa aja nih Mbak? Mungkin bisa disampaikan. Iya. Apa yang sudah banyak dilakukan di bidang kesehatan, kemudian di bidang pendidikan juga mungkin bisa langsung disampaikan. Biar mereka atau mbak-mbak ini, adik-adik ini tahu, oh ternyata banyak yang sebenarnya sudah dilakukan tapi kita sendiri sebagai warga kabupaten belum tahu. Nah, mungkin bisa disampaikan seperti apa saja programnya. Iya. Iya, baik. Terima kasih banyak Mbak Evi. Iya. Iya. Ya, terima kasih banyak Mbak Evi. Jadi sebenarnya program-program pemerintah ini sekarang memang dari sisi PKK itu kan memang lebih ke pemberdayaan perempuan gitu ya. Nah, 1 tahun kemarin sebenarnya kita sudah melakukan banyak kolaborasi, entah itu dari pemerintah kabupaten, termasuk dengan DPRD, terus masyarakat, bahkan kita sinergi dengan perguruan tinggi, organisasi. Nah, kita mendukung program pemerintah salah satunya kemarin yaitu fokus kita menurunkan angka stunting. Karena seperti kita ketahui bahwa Kabupaten Pasuruan itu tertinggi nomor 2 se-Jawa Timur dari tingkat stunting. Nah, stunting ini kan otomatis sasaran kita adalah bagaimana mengedukasi ibu-ibu, mulai dari 1000 HPK, mulai dari masih dalam kandungan sampai nanti anak usia 2 tahun. Nah, itu 1000 HPK. Banyak kita lakukan dengan dinas-dinas juga, mulai mini lokakarya, kemudian juga menggandeng dinas kesehatan, ada cek kesehatan berkala, cek kesehatan gratis. Bahkan kemarin hari jadi Kabupaten Pasuruan kita lagi ada untuk pengecekan kanker dini ya, pakai sistem abuse. Nah, cuman mungkin ada beberapa kendala dari sisi masyarakat ya. Ada mereka tuh takut kalau diperiksa tuh takut penyakitnya ketahuan semua. Nah, padahal ini sangat penting. Kenapa? Karena semakin dini kita mendeteksi ada penyakit, maka semakin cepat kita menangani gejala tersebut. Nah, ini salah satunya. Kemudian juga kita beberapa kali kolaborasi terkait kemarin sempat di-announce-nya sama Bu Arumi bahwa Kabupaten Pasuruan ini tertinggi nomor 1 terkait perkawinan anak. Nah, saya mau tepuk tangan malah nggak jadi nih tadi. Saya mau tepuk tangan tapi kan prestasi ini. Memang awalnya istilahnya pernikahan dini. Perkawinan dini itu kalau sekarang kan minimal usia 19 tahun. Nah, ini di bawahnya lagi. Di bawah 19 tahun itu banyak, kita tertinggi se-Jawa Timur yang angkanya itu di atas 1000 lebih. Tercatat bahwa di Kabupaten Pasuruan ini datanya paling banyak se-Jawa Timur. Ya, ini bukan kebanggaan ya, bagaimana kok bayangkan usia di bawah 19 tahun seneng-senengnya main, seneng-senengnya eksplor, tapi di situ sudah menikah, terus dituntut harus siap untuk mengurus anak. Nah, ini hanya menjadi PR bersama, tidak hanya bagi saya sendiri, tapi mengajak masyarakat, kolaborasi mungkin juga dari DPRD dan pemerintah daerah, bagaimana kita bersama-sama bersinergi untuk menurunkan angka itu tadi, Bu Evi. Iya. Mungkin sebelum kita ke Bu Anissa, dari Mbak Dinda sendiri, apakah selama ini bersama teman-teman ya bapak-bapaknya, kemudian ibu-ibu yang lain di DPRD Kabupaten Pasuruan, sudahkah mengupayakan misalkan
mendiskusikan tentang pentingnya perda. Misalkan ini yang melindungi yaitu tadi hak-haknya perempuan supaya mereka misalkan tidak dipaksa menikah terlalu dini. Misalkan ini yang tadi ini kebetulan ini isunya menarik ini sebenarnya. Iya. Karena kalau menikah terlalu dini yang seharusnya mereka mau meraih impian, jadi kemudian berhadapan dengan persoalan rumah tangga. Iya kalau mereka misalkan aku kepingin kerja dulu, karir dulu, misalkan kepingin jadi seperti Bu Anissa menjadi wirausaha yang sukses. Nah ini ada nggak semacam ide kemudian dituangkan untuk menerbitkan perda atau aturan-aturan atau regulasi yang kemudian akan melindungi hak-haknya perempuan? Mungkin bisa disampaikan. Oke, jadi kalau kita bicara secara general Iya. di politik itu memang kita sudah ada upaya, Bu. Iya. Kita sudah berupaya untuk melibatkan kalau kita lihat di aturan itu harus ada 30% keterlibatan perempuan di politik ya. Ketika kita mau jadi DPRD itu harus semua perempuan Iya. harus mewakili si 30% itu. Sudah ada ya sekarang ya, lebih ya 30%. Kalau secara upaya sih sudah gitu. Iya. Tapi nggak tahu 30% itu kadang berubah lagi karena lihat dari perempuannya juga, apakah perempuannya itu berminat untuk di politik atau enggak, kemudian aksesnya seperti apa. Iya benar. Kalau bicara tentang yang tadi Ibu sebutkan terkait pernikahan dini dan segala macam, kalau sudah didiskusikan oleh teman-teman dewan lainnya, enggak di kantor sana gitu. Ini agak panjang jawabnya. Kalau saya bilang belum, mungkin iya betul belum. Tapi belumnya itu ada tanda petiknya. Iya. Karena kita semua tahu perempuan itu kan kalau apalagi kalau di desa itu ada yang namanya norma-norma sosial yang nggak bisa sembarangan kita tabrak ya Bu. Iya, Ya. benar-benar. Kita perempuan itu kadang cenderung menjadi posisi yang mengalah. Iya. Itu sudah sering kali terjadi di masyarakat. Kita bukan sebagai perempuan itu yang banyak kalau kesini ada norma sosial ini, ke situ ada norma sosial itu. Jadi kebijakan-kebijakan itu nggak bisa sembarangan kita yes or no gitu. Jadi salah satu seperti ini, forum-forum kayak gini mungkin upaya-upaya yang kita bisa lakukan step by step. Tapi kedepannya saya yakin pasti bisa lah kita sampai ke itu. Tapi pelan-pelan, step by step, mengikuti apa budaya yang ada di daerah gitu. Jadi nggak bisa yang langsung. Apalagi tadi kita nomor 1 ya Bu ya, prestasi yang tersebut. Jadi nggak bisa langsung tiba-tiba maunya gini. Jadi harus step by step, pelan-pelan mengikuti norma sosial yang ada, mengikuti teman-teman ini maunya seperti apa. Jadi forum seperti ini kita dengar ini teman-teman sebenarnya maunya seperti apa. Iya. Gitu. Iya. Mungkin ada yang mau disampaikan oleh mbak-mbaknya sebelum kita mulai ke pembicaraan yang lebih ini, atau kita dengar ceritanya Bu Anissa dulu. Bagaimana sih sebenarnya Bu Anissa ini dari sosok yang bukan apa-apa, dari zero kemudian menjadi hero. Hero itu pahlawan untuk keluarganya, untuk dirinya sendiri, bahkan kemudian kemampuannya ini bermanfaat untuk banyak orang, menginspirasi kita-kita ini sebagai sesama kaum perempuan gitu ya Mbak Anissa ya. Mungkin bisa disampaikan bagaimana sih Bu Anissa mengawali dari yang tidak tahu apa-apa, yang tidak punya apa-apa, sampai sekarang diperhitungkan, bahkan tidak hanya di tingkat lokal tapi juga sudah ke tingkat internasional. Mungkin bisa bercerita supaya nanti ini mbak-mbaknya ini termotivasi, nanti saya juga pengen seperti Mbak Adinda, saya juga pengen seperti Bu Eri, saya juga pengen, bahkan sangat pengen seperti Bu Anissa misalkan. Mungkin bisa diceritakan? Assalamualaikum, perkenalkan kembali, nama saya Anissa, saya owner Anwajibah, dan mohon maaf status saya single parent beranak 5. Beranak 5, dan alhamdulillah kelima-limanya ini yang 4 sudah lulus sarjana, bahkan yang nomor 1 dulu muridnya Bu Eri di Kampung Yadika di universitas, sekarang sudah jadi dosen di Surabaya. Luar biasa.
Terus yang keempat laki-laki masih kuliah. Satu yang nomor paling kecil SMP kelas 2 di Yogyakarta. Ya, kalau menurut saya perempuan tidak harus berdiam diri ya Bu ya. Kita harus selalu berkarya dan harus melihat apa ya yang buat untuk anak saya nanti, apa ya ke depannya ini, gitu kan. Saya dulu berawal dari, kalau orang dulu kan kebanyakan ayah saya itu anaknya banyak, jadi ndak seberuntung kayak Bu Ari, bisa kuliah, bisa begini-begini. Waktu itu saya cuma sekolah tingkat SMP. Sekolah saya lulusan SMP. Tapi saya dikursuskan menjahit sama ayah saya. Setelah kursus menjahit, nah kelebihan saya menjahit itu saya olah. Bagaimana bisa, kan begini, kalau kita menjadi penjahit aja kayaknya untuk menuju kaya itu kayaknya itu sangat sulit. Kalau menurut saya waktu itu ya kayak sangat sulit, karena penjahit itu sekarang kita jahit, sekarang dibayar, habis untuk dimakan, kan gitu. Akhirnya kepingin lah berusaha, kok orang-orang itu bisa ya, kenapa aku nggak bisa gitu kan. Akhirnya pertama ini kepingin bisa culam. Dari sulam itu sampai banyak. Akhirnya saya datang ke desa Rembang. Saya mengajari mereka orang-orang Rembang. Akhirnya sampai bisa, sampai lebih banyak. Produksi saya setor ke Indah Bordir. Setelah itu berkembang, sampailah COVID yang bisa menghancurkan semuanya ya. Nah, COVID, akhirnya Indah Bordir sudah enggak kerjasama lagi dengan saya. Saya berpikir lagi, anak saya ini 5, mau kasih makan apa gitu kan. Itu barang-barang yang nggak jadi setor ke Indah itu saya renovasi lagi. Saya bikin bagaimana caranya asalnya uang jadi uang gitu kan. Jadi ganti model lagi, saya permak lagi. Sampai sekarang saya alhamdulillah maksudnya berhasilnya di lukis 3D. Yang lukis 3D ini alhamdulillah saya sampai kemarin itu dinobatkan jadi binaan Pemprov dari Bu Arumi sendiri. Saya kemarin diajak pameran ke Hotel Win lupa aku di Pakuwon. Alhamdulillah 2 hari aja dari jam 8 sampai jam 4 itu bubar. 2 hari saya mendapat lebih dari 2 hari. Dan itu alhamdulillah ya, namanya banyak anak yang bisa bayar kuliah, bayar ini. Termasuk membuka lapangan kerja ya Ibu? Ya, alhamdulillah. Terutama ini banyak perempuannya Ibu yang diajak bekerja sama di An-Muhajibah ini. Kalau tenaga kerja saya itu ada nenek-nenek 2. Oh, luar biasa. Nenek-nenek 2 bagian rajut. Iya. Kalau yang bagian lukis, kebetulan yang jahit kan anak saya sendiri yang itu. Yang melukis yang 3D saya sendiri. Yang mewarnai juga ada pegawai. Ada laki-lakinya 3 yang pakai lukis. Tapi kebanyakan yang rajut itu perempuan. Iya. Ada yang disabilitas juga. Luar biasa ya. Alhamdulillah. Jadi perempuan jangan takut menatap masa depan. Kalau menurut saya ya. Lah ini kata kuncinya ini, kata saktinya. Jangan takut menatap masa depan. Jangan mikir aku enggak punya suami, aku enggak bisa begini, enggak bisa begini. Jangan. Yang penting yang kita kerjakan itu halal dan baik. Bismillah, kita jalan lancar gitu loh. Jadi gak usah mandang kata orang begini, jangan. Kalau kata orang nggak bisa berhasil. Kita jalan baik, orang mikir gini. Kalau mikir orang itu pusing. Sepenting apa caranya kita bisa membuat satu produk atau satu kelebihan dari kita. Nanti mereka sendiri yang menilai. Oh gini. Jadi saya kalau misal ke luar negeri sampai ke mana-mana itu, alhamdulillah status sekolah juga kan nggak ditanya. Yang ditanya kan apa yang kamu bisa, apa yang kamu lakukan, apa kamu punya suami, apa punya ini. Nggak ada yang bertanya gitu. Yang bertanya kan apa kemampuan kamu. Jadi maksud saya kalau perempuan itu harus yang ditonjolkan itu nggak usah yang ya kita menghormati, kalau ada suami ya dihormati ya.
Tapi maksud saya itu kepribadian kita sendiri, kemampuan kita sendiri itu harus lebih unggul. Skill kita ya. Skill kita harus lebih menonjol. Jadi kita bisa dihargai orang tuh karena kita bisa mengerjakan sesuatu atau apa. Nah sekarang kalau kita berpikir ya kembali ke ini, kalau lulusan SD, SMP itu bisa apa sih, gitu kan? Kalau kita tidak mau berubah, ya kita tetap ada di kedudukan itu, ya kan? Kalau kita mau berubah, Bu Arumi juga, Bu Anissa lulusan apa, kan nggak mungkin tanya seperti itu, karena sama lah masalah sekolah kan yang penting kita punya kepinteran ya. Jadi untuk masalah sekolah atau masalah apa itu, ya memang kalau mampu ya wajib lah menuntut ilmu. Kalau seperti ayah saya dulu bisanya seperti ini, ya harus disyukuri, ya kan? Dan kita harus lebih mencari, nggak menyalahkan. Aku dulu misal dikawinkan kecil, misal aku dulu sekolah cuma di SMP, nggak patah di situ, harus semangat cari kelebihan yang lain, ya. Ya, terima kasih Bu Anis. Iya. Sudah banyak mendengar hal-hal menarik ya, dari Mbak Dinda sudah, dari Bu Eri sudah. Ini banyak sekali hal-hal yang menginspirasi kita. Terakhir dari Bu Anissa tadi disampaikan seperti apa yang sudah dilakukan Bu Anissa, sampai kemudian ada kata-kata sakti tadi, jadi perempuan jangan takut menatap masa depan. Ini luar biasa. Saya yakin ini adik-adik atau mbak-mbak ini sudah terbersit. Aku mau bertanya nah ini namanya kita kan mengosongkan gelas ya. Kita benar-benar pengen dapat ilmunya Mbak Dinda, dapat ilmunya Bu Eri, kemudian dapat juga pengalaman-pengalaman yang sudah dialami oleh Bu Anissa. Mungkin ada dari adik-adik atau mbak-mbak yang mau menanyakan tentang apa dan bagaimana sebagai kaum perempuan supaya terus berdaya dan tangguh. Ayo, kalau ada yang mau bertanya silakan. Oke, ya. Bisa sambil maju, Mbak? Enggak apa-apa. Maju. Makin aja. Mungkin Iya? berdiri kali ya. Iya. Berdiri, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Perkenalkan, nama saya Dawustia. Saya izin bertanya kepada Mbak Dinda terkait tantangan pemasaran global saat ini. Nah, apakah ada langkah-langkah yang akan dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Pasuruan atau ada yang mau diusulkan oleh Mbak Dinda sebagai wakil DPRD Kabupaten Pasuruan untuk membantu kami atau mensupport kami sebagai wirausaha untuk siap menghadapi persaingan dalam transformasi digital. Ya, luar biasa pertanyaannya. Ini sudah melek IT nih. Jadi benar-benar jadi gen milenial. Jadi bagaimana supaya sosok perempuan itu tidak kalah dalam transformasi digital. Apalagi kalau sudah jadi entrepreneur itu, kalau tidak melek dalam pasar global pasti akan tenggelam dalam kompetisi atau persaingan. Ini pertanyaannya ke Mbak Dinda nih terkhusus. Monggo Mbak Dinda. Oke, jadi pertanyaannya geser banget ya. Iya, benar. Terkait transformasi digital, tantangan-tantangan yang ada di dunia saat ini, dan bagaimana kira-kira perempuan bisa turut nggak kalah saing dengan yang lainnya dan bisa turut berpartisipasi lah ya di era yang saat ini. Tentunya melihat problem, permasalahan, isu yang ada saat ini, kita semua tahu sekarang kan dunia berjalan begitu cepat, dan banyak yang harus segera kita kuasai skill-skill baru, apalagi yang hubungannya dengan teknologi. Tadi Ibu Evi sebut udah ada AI, udah ada Meta, udah ada segala macam. Jadi fitur-fitur itu banyak sekali, tapi emang kalau kitanya itu nggak paham cara gunainnya, kita bahkan nggak tahu namanya seperti apa, istilahnya kayak kita ketinggalan. Itu emang banget. Dan apalagi kalau itu ditambah lagi sama akses yang mungkin saat ini belum semua bisa mendapatkan secara merata. Nah, saya pribadi udah lama banget pengen membahas isu seperti pemberdayaan perempuan. Jadi udah lama banget, dan alhamdulillah hari ini bisa terrealisasi dan juga bisa mengundang narasumber yang luar biasa, bisa mengundang teman-teman semua dan semua ini hadir. Iya. Jarang-jarang Ibu bisa hadirnya full tim seperti ini. Iya, luar biasa. Iya, bagi saya yang paling pertama itu, yang paling penting adalah edukasi terlebih dahulu ya. Kalau kita lihat kondisi di lapangan seperti apa. Karena especially di tempat saya Bu ya, di daerah saya tempat tinggal itu
memang akses itu masih belum ada secara merata. Jadi yang paling penting itu adalah edukasi dulu, melibatkan teman-teman semuanya. Kita bikin ruang di mana ruang itu teman-teman bisa nggak malu-malu buat menyampaikan. Kadang perempuan kan gitu ya Bu ya, untuk bersuara aja tuh atau memberikan opini itu kayak nggak leluasa. Bukan karena kitanya nggak punya ide, bukan karena kita yang nggak punya. Kadang kurang percaya diri saja ya Mbak. Iya. Cuma ngerasa kayak insecure atau Iya, segala macam. betul. Nah jadi menurut saya harus ada ruang di mana di ruang itu teman-teman nggak malu, nggak sungkan-sungkan untuk Bisa menyampaikan. bebas mengeksplorasikan. Iya, bisa bebas Ya. ekspresikan Iya. apa yang ada di kepalanya. Itu langkah awal yang sangat penting bagi saya. Iya. Kalau teman-teman itu punya ruang aman itu untuk sharing, ya nanti kita bisa tumbuh bersama, Iya. kita bisa berkembang bersama. Apapun persoalannya, apapun isu-isu yang ada, seperti itu. Iya. Ini mungkin semacam ide bagus ini Mbak Dinda. Jadi misalkan Mbak Dinda ini punya forum khusus namanya Sobat Dinda atau apa gitu ya. Nah ini akan menjadi kesempatan untuk adik-adik atau mbak-mbak ini setiap saat bisa secara rutin menyampaikan atau saling berdiskusi tentang bagaimana supaya mereka memang benar-benar program Women Empowerment yang akan diperjuangkan Mbak Dinda ini menjadi kenyataan. Kayak begitu ya mungkin Mbak Dinda ya. Semoga ke depan kita tunggulah Mbak Dinda sebulan ke depan sudah ada forum ini ya. Begitu. Iya. Ini sudah jadi PR-nya Mbak Dinda ini kayaknya. Itu kayaknya penting ya Bu. Iya, benar-benar. Teman-teman bisa ngomong tuh nggak usah malu-malu gitu. Mau cerita apapun, persoalannya apapun akan bisa terjawab ya kalau ada ruang itu. Nah kalau soal IT sebenarnya Mbak Dinda bisa nih berkolaborasi sama. Nah ini Mbak Eri kayaknya IT. wes kuatel lakukan Wah ini kan Mbak Eri atau Bu Eri ini luar biasa kemampuannya karena beliau selain dosen, dekan, memang IT ini pekerjaannya sehari-hari yang dipelajari, yang diajarkan sehari-hari. Nah kalau nanti kolaborasinya luar biasa antara Mbak Dinda sama Bu Eri plus Mbak Anissa yang nanti akan menyampaikan. Kita akan punya kekuatan di Kabupaten Pasuruan yang akan menumbuhkan atau mensupport Women's empowerment, pemberdayaan perempuan. Monggo Mbak Eri itu dia. Ya baik, terima kasih. Pertanyaan yang bagus tadi ya. Jadi memang sekarang lagi naik daun itu tentang AI. Iya. Mbak Evi ya. Jadi saya sendiri di dunia keteknikan sekarang lagi ini Mbak Dinda, kita lagi mengumpulkan para women engineering. Oh, luar biasa. Jadi mahasiswa kami tuh yang di IT itu sedikit sekali ya perempuan. Padahal kalau kita lihat pangsanya IT itu bisa masuk ke segala lini begitu, termasuk di UMKM. Bagaimana nanti sekarang bagaimana memasarkan secara digital. Kadang kalau kita lihat ibu-ibu ini berdasarkan pengalaman kami ya waktu di lapangan, mereka produksi oke, Mbak. Jadi sudah canggih, sudah jago, sudah bagus, kemudian ada packagingnya juga Sudah bagus juga, sudah layak dijual lah istilahnya. Tapi kelemahannya mesti di pemasaran sekali lagi. Ngedoli ya opo gitu kan ya. Akhirnya kembali lagi secara manual ditawar-tawarkan dulu. Padahal sekarang kita ada berbagai teknik ya digital marketing. Nah ini beberapa waktu kemarin juga kita di pemerintah kabupaten mengajak para pemuda ini kan latihan strategi pemasaran dengan digital begitu kan ya. Bahkan saya sendiri di akademisi di kampus kami itu mahasiswa kami. Nah ini juga memanfaatkan AI. Tapi mesti saya pesan Mbak Evi, sekali lagi kita yang harus tidak istilahnya tuh tidak menggantungkan diri pada AI. Tapi kita memang tetap sebagai pemegang keputusan terakhir. AI itu hanya membantu kita sebagai referensi, sebagai alat, sebagai tools untuk kita bisa mengembangkan diri. Termasuk tadi Bu Anissa inovasi ya, termasuk saya rasa inovasinya bagus. Ketika pangsa pasarnya untuk desain gambar bordir tadi, ketika bordir akhirnya dikembangkan menjadi lukis 3D. Lukis 3D. Nah itu termasuk inovasi. Nah ini kemarin juga spill mahasiswa saya itu mengembangkan program juga batik ya. Jadi satu batik
dikolaborasi dengan AI Kabupaten Pasuruan itu bisa akhirnya menjadi 10 motif batik dari AI. Bayangkan itu. Nah, ini kan yang namanya membantu sebagai, ya. iya betul, toolsnya. sebagai alat bantu. Nah, kita memanfaatkan itu. Nah, sekarang bagaimana tinggal implementasinya? Mari kita kolaborasi dari sisi pendidikan tinggi, terus dari DPRD, kemudian UMKM sama komunitas, monggo dengan Nah, termasuk kita nih dari media ini Oh iya, jaga iya, sama itu yang ini kalau nggak ada info dari Radar Bromo nggak tahu kita itu kan ya. Iya, terima kasih Mbak. Iya, sama-sama nih Mbak. Mungkin yang lain mau menanyakan? Mumpung ada kesempatan ini sayang-sayang loh kalau. Oh iya Mbak, monggo. Iya. Diperkenalkan Mbak, tak kenal maka tak sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Farida. Di sini untuk menyampaikan sedikit pertanyaan dari materi yang telah disampaikan tadi. Kami dari bagian Kabupaten Pasuruan, terutama kaum perempuan, ingin juga untuk bisa diberi kesempatan, diberi tempat untuk menyampaikan ide, saran atau gagasan lain sebagainya. Jadi, apakah ada forum yang diberikan oleh DPRD Kabupaten Pasuruan untuk menyampaikan setiap aspirasi dari kita semua? Terima kasih. Ini langsung menohok ini. Jadi kita kan sempat bahas ya Mbak. Jadi ini langsung ditanyakan apakah ada wadah ini. DPRD-nya yang ditanya ini. Kalau tadi Mbak Dinda sudah berpikir mau buat forum, nanti kita kebetulan ketemu Bu Eri, kebetulan ketemu Bu Anissa, kita kumpulkan perempuan-perempuan hebat untuk menjadikan satu forum khusus, tempat menimba ilmu, tempat berdiskusi. Nah ini langsung ke DPR-nya nih, bagaimana? Monggo Mbak Dinda. Karena tadi yang ditanya Dinda sebagai DPRD, Nah, iya. ya, jadi jawabannya harus ala-ala DPRD. Betul. Tapi kalau nanya langsung ke Mbak Dinda boleh cerita nggak? Yuk cerita. Oh, iya. Sebenarnya nggak apa-apa. Iya. Tapi ditanyanya DPRD. Iya. Jadi kalau di DPRD, Mbak Farida, sebenarnya itu adalah rumahnya masyarakat Kabupaten Pasuruan kok. Jadi semua boleh masuk ke sana, boleh Setiap melakukan- saat ya. Ya Setiap boleh, saat. nggak dikunci. Jangan jam 12 malam aja Mbak. Iya. Kalau nggak ada orang. Itu terbuka dari pagi sampai sore, boleh hadir, boleh bersurat kalau misalkan pengen bikin apa sih namanya RDP ya kayak gitu ya. Pokoknya diskusi itu sangat terbuka. Jadi kalau Mbak punya komunitas atau sama teman-temannya pengen menyampaikan aspirasinya, monggo boleh ke DPRD. Kalau yang tanya tadi DPRD, nanti akan lebih formal, bahkan akan lebih, kalau ada suratnya, ada notulensi, itu saya rasa malah lebih bagus karena nanti akan ada tindak lanjut yang semuanya terrecord gitu. Tapi kembali lagi, saya sih pengennya semua perempuan-perempuan ini bisa lebih aktif lagi, nggak usah malu-malu ataupun sungkan-sungkan. Kalaupun punya ide atau punya opini itu bisa disampaikan langsung ke saya selaku wakil rakyat di Dapil 1 ya. Terutama yang mewakili kaum perempuan. Iya, yang perempuan juga. Iya. Gitu. Ya, jadi gayung bersambut ya sebenarnya mau kapanpun menyampaikan aspirasi dari mbak-mbak atau kaum perempuan itu setiap saat silahkan. Nah, terbuka, open. Jadi tidak harus DPRD dulu yang kemudian membuat wadah atau apa, tapi silahkan setiap saat ya Mbak Dinda ya, mau kapanpun lah. Yang penting masih di batas jam kerja, ya batas ini. Jadi silahkan mau disampaikan, apalagi nanti semoga setelah ini kita benar-benar mendengar atau dibuktikan ada forum yang ya kita buka bersama ya forumnya. Nanti mungkin setelah ini ada bisik-bisik nih dari Mbak Dinda sama Mbak, ayo segera kita buat forum. Ini luar biasa nih ternyata ini usulan-usulan Mbak atau kaum perempuan yang hadir hari ini. Ini mewakili suara sekian juta perempuan di Kabupaten Pasuruan. Nah, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan dulu. Sebelum nanti kita akan lanjut ke sesi berikutnya sambil kita berikan kesempatan narasumber kita untuk istirahat, mbak-mbaknya juga untuk menikmati istirahat hidangan yang sudah kita siapkan. Sobat Radar Bromo TV, kita akan kembali setelah ini bersama 3 tokoh hebat kita dan mbak-mbak dan adik-adik yang hadir pada hari ini. Terima kasih.
Terima kasih Sobat Radar Bromo TV. Kita kembali lagi dalam sesi selanjutnya. Kita akan buka lagi satu lagi pertanyaan dari yang hadir hari ini. Mbak mungkin ada yang mau menanyakan? Oh iya, dari sini nih yang belum ini. Monggo Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera dari yang saya hormati Bapak atau Ibu semua yang ada di sini, terutama Ibu yang ada di depan ini. Saya sangat pertama-tama perkenalkan dulu ya, nama saya Siti Anjandra ini. Saya dari Bangil. Oh maaf, saya dari Beijing. Saya sangat salut sekali dengan cerita yang disampaikan oleh Ibu Anissa. Di sini saya mau menanyakan tentang bagaimana kita sebagai wanita ingin punya pekerjaan sendiri, ingin bekerja sendiri, ingin menjadi mandiri. Nah, itu bagaimana caranya ya Ibu? Sedangkan kita seperti yang sudah menikah, yang keterbatasan ekonomi atau dari hal-hal yang lain itu bagaimana? Dan yang kedua, bagaimana cara kita bisa tangguh dan cepat dalam menyelesaikan suatu masalah yang kita hadapi, karena banyak sekali masalah-masalah yang perempuan alami saat ingin bekerja, saat ingin mandiri, pasti ada saja halangannya. Jadi bagaimana sebagai sosok ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut, ya kita juga ingin kesempatan itu. Nah, banyak yang pengen tahu sebenarnya bagaimana sih bisa menjadi setangguh Bu Anissa. Ini kebetulan ini tertujunya ke Bu Anissa, tapi nanti lanjutannya juga pasti merempet ini ke Mbak Dinda sama Bu Eri. Monggo Mbak Anissa dulu mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Kalau semua masalah itu sepertinya bukan untuk wanita saja ya. Bapak-bapak juga pasti ada masalah. Tapi bagaimana caranya kita itu memunculkan kreativitas kita. Misal kalau kita nggak punya uang, semua modal atau semua pembelajaran itu nggak harus selalu dengan uang. Misalnya kita mencoba menggambar atau menjahit atau benang atau apa, itu kan semuanya nggak harus modal yang harus sekian dulu baru bisa bekerja, gitu kan enggak. Kalau aku dulu kan cuma jahit. Berapa sih penghasilan jahit? Tapi kan dari jahitan itu kepingin lebih maju. Jadi itu kita harus mencari, kayak aku dulu tuh, kalau aku waktu itu nggak seperti sekarang kan, banyak internet, banyak ini kan. Sekarang itu lebih canggih. Kalau kau kepingin apa, lihatlah di situ model apa. Terus setelah itu dicoba didagangkan, atau tetangga-tetangga dulu yang ditawari. Ya Bu, seperti itu kan. Iya, boleh. Kita harus moro-moro jadi itu kok kayaknya enggak mungkin. Semuanya tuh ada prosesnya. Iya. Kalau semua problem itu pasti ada, tapi kita harus mencari bagaimana problem itu tidak menjadi problem buat kita. Apalagi sekarang kayak ekonominya bagaimana, kita harus menyiasati. Oh sekarang ekonomi lemah, kita harus lemah, nggak bisa. Harus kita posisi lemah, harus yang bisa terjual, yang lebih bisa menghasilkan uang. Mumpung istilahnya orang-orang seperti ini, aku harus lebih di atasnya kayak gitu. Jadi harus semuanya harus cari pengalaman, harus nggak boleh diam diri, harus bertanya ya Bu ya, harus ke lingkungan. Ada kemauan, pasti ada jalan. Begitu ya, dari kemauan. Buatlah sesuatu dulu. Apapun yang kamu punya, sesuatu dulu aku lukisku dulu nggak laku, orang nggak ngerti, apalagi dipanggil. Buat apa aku mau beli ini mahal-mahal, padahal kerjanya aku lama. Akhirnya aku menunjukkan modalku tadi tuh ke dinas, ke tempatnya Bu Eri, ke dinas Superindah. Waktu itu kan apa Mbak, gini. Aku nggak patah semangat di situ, larilah aku ke Surabaya, ke dinas koperasi, ke ini. Itu pun 1 tahun 2 tahun masih nggak ada kayak ini laku ini enggak. Iya. Jadi aku lakunya itu aku langsung lari ke Inakraf. Aku tuh tahu jual motor, jual gimana caranya barangku ini laku, barangku ini tahu orang. Oleh pasar. Orang tahu
barangku ini Iya, apa. benar. Akhirnya aku ke Inakraf itu alhamdulillah dengan modal misalnya habis itu ngirit ya 18.500.000. Aku dapatnya 29.500. Luar biasa. Jadi dipikir itu Iya. kayak impas. Iya. Tapi impasnya apa? Imbal baliknya itu banyak pesanan. Iya. Pesanannya itu saya kerjakan itu insya Allah kurang lebih 1 tahun. Ya, sampai sekarang akhirnya seperti ini ya. Sekarang Inilah tiap yang tahun. kita sebut dari zero akhirnya menjadi Saya sekarang hero. Inakraf itu 1 Iya. tahun 2 kali saya ikut. Itu pun mandiri. Iya. Kapan hari pernah di apa? Dari dinas Desperindak juga pernah satu kali. Itu menambah. Kita nggak bisa kayak ngandalno aku harus nanti dibina apa difasilitasi pemerintah, itu nggak bisa. Kan maksudnya UKM-nya kan nggak saya aja. Iya. Kan banyak UKM-nya itu. Yang butuh diperhatikan. Yang butuh itu. Jadi kita sudah dikasih jalan sama pemerintah ini, kita cari sendiri peluang itu lebih banyak. Iya. Pasti banyak. Luar biasa, iya. Jadi Bu Anissa ini menyemangati Mbak-mbak supaya jangan kemudian belum berjuang sudah patah. Sudah patah. Iya. Artinya effortnya, usahanya tuh harus lebih keras lagi. Sebenarnya pertanyaan ini harus juga dijawab oleh Mbak Dinda sama Bu Eri. Mungkin Mbak Dinda dulu, bagaimana supaya menjadi seorang perempuan yang tangguh sehingga dari Mbak Dinda yang bukan apa-apa sekarang menjadi seorang wakil rakyat, bahkan menjadi wakil ketua DPRD Kabupaten Pasuruan. Mungkin Mbak Dinda bisa menyampaikan kuncinya apa sih supaya perempuan itu juga menjadi orang yang diperhitungkan. Begitu mungkin Mbak Dinda. Tadi saya mendengar jawaban dari Bu Anissa, ini ya benar-benar merinding gitu. Iya. Ini perjalanan dan proses yang dilalui itu luar biasa Iya, sekali. benar. Bisa sampai di titik ini. Tadi beliau bilang Inakraf 2 tahun sekali ya Bu ya. Inakraf itu benar-benar event yang sangat besar loh teman-teman di 1 JCC. tahun 2 kali saya ikut. Tahun 2 kali itu semua artis-artis, pejabat-pejabat itu rela apa ya penuh-penuhan buat hadir di JCC karena produk-produk yang ditampilkan di JCC itu adalah produk-produk yang memang sudah terkurasi, Unik-unik ya, unik-unik. produk-produk yang bagus-bagus. Berarti kesempatan itu ada. Kalau bagi saya Bu ya, berdasarkan apa juga yang sudah saya lalui, saya ingat-ingat kok bisa ada di sini gitu. Ternyata kuncinya itu adalah ambil setiap kesempatan yang ditawarkan. Jadi say yes to opportunity. Bilang iya terhadap kesempatan. Jangan pernah bilang tidak ya. Enggak, jangan pernah bilang tidak. Bisa kayak pasti orang-orang juga mikir ya untuk kira-kira perempuan ini sanggup, emang sanggup ya perempuan itu? Bisa nggak seorang Dinda menjadi bla 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 segala macam? Iya aja dulu, iyain aja semua Dan kesempatan buktinya yang ternyata bisa ya Mbak Dinda ya. Insya Allah. Bahkan sampai di posisi sekarang ini. Dari ceritanya Bu Anissa juga begitu. Saya yakin Bu Anissa juga say yes terhadap apapun yang ditawarkan kepada dirinya. Sebesar apapun, sekecil apapun, beliau Kesempatan ambil itu. kesempatan tawaran yang ada. Gitu. Iya. Kita berikan tepuk tangan dulu untuk 2 perempuan hebat yang sudah memberikan kita semangat supaya ketika pulang dari sini sudah ada pemikiran di sini saya harus seperti beliau-beliau ini, begitu ya. Jangan sampai setelah di sini ya udahlah itu cuma diskusi biasa. Tidak boleh begitu, tidak boleh berhenti. Nah, kita perlu juga mendengarkan nih Bu Eri seperti apa sampai menjadi yang tidak hanya dosen tapi sudah jadi dekan, bahkan sekarang sudah juga tampil sebagai sekretaris tim penggerak PKK dengan beberapa bla 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 jabatan kepengurusan yang lain. Inilah keterwakilan kita sebagai kaum perempuan. Monggo, Ya. Mbak Eri. Terima kasih Mbak Evi. Ya. Jadi kalau berdasarkan pengalaman saya pribadi, jadi perempuan tangguh itu kita perlu meletakkan sayap. Orang tidak akan, contoh misalnya, tidak akan beli produknya Bu Anissa, nggak kenal, nggak tahu kualitasnya, begitu kan ya. Mungkin sekilas beberapa kali dicoba gagal, nggak cocok, itu mungkin bukan selera sama. Ternyata Bu Anissa menemukan jalan, ternyata memang pangsanya kelasnya nasional, di mana standarnya sudah menengah ke atas. Nah, itu tuh dari mana kalau nggak kita melebarkan sayap? Kita perlu juga jejaring, itu perlu ya, ibu-ibu, mbak-mbak. Jadi kalau menurut saya jadi perempuan tangguh itu mungkin akan sulit kalau kita berdiri sendiri. Akan kuat apabila kita saling menguatkan bersama, bersatu, berkolaborasi.
Contoh misalnya dalam forum ini Mbak, kita sangat senang sekali ada keterwakilan dari DPRD, kemudian dari pelaku usaha, kemudian saya dari akademisi. Bagaimana ini nantinya saling menguatkan, jadi perempuan tangguh yang bisa mengajak forum-forum, terus komunitas mbak-mbak perempuan, sama-sama kita bisa mandiri secara ekonomi untuk meningkatkan perekonomian masing-masing, terutama yang di wadah Kabupaten Pasuruan. Nah, itu dijaring itu penting. Karena pengalaman saya sendiri kok bisa tiba-tiba ditelepon diajak menjadi sekretaris misalnya, ya itu karena memang ada beberapa organisasi Mbak yang akhirnya ini tahu. Nah itu juga penting, personal branding juga ya, bukannya kita ingin memamerkan, enggak, supaya orang itu tahu kapasitas kita, terus habis itu kemampuan kita, skill kita. Kalau ijazah ya dibuktikan pakai ijazah begitu kan ya, secara dia sarjana, tapi skill apa buktinya? Begitu kan ya. Jadi kalau skill itu mau nggak mau ya harus lihat kemampuan sama ya. Kalau skill otomatis kita membuktikannya bagaimana kalau nggak dari contoh tindakan ya, produk-produk kita yang sudah kita buat, contoh tadi 3D tadi ya, lukis 3D. Lukis 3D. Nah, berapa banyak pesaingnya? Pasti kalau misalnya di Kabupaten Pasuruan berapa, kalau di tingkat nasional, nah seberapa tahun kita bisa jadi number one sehingga bisa meraih pangsa pasar sampai tingkat internasional. Jadi jejaring itu penting, jadi melebarkan sayap, saling menggandeng, sama-sama menguatkan sehingga nanti ketercapaian itu bisa kita raih bersama. Iya. Sudah banyak ya yang dijelaskan oleh Mbak Dinda, Mbak Eri juga Bu Anissa. Nah, Sobat Radar Bromo TV, hari ini kita sudah lumayan lama, sekian menit, hampir juga 1 jam lebih kita banyak berdiskusi tentang bagaimana sih women's empowerment yang harus kita bangun terutama di Kabupaten Pasuruan. Luar biasa juga sudah yang disampaikan oleh Mbak Dinda selaku Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan, juga dari Bu Eri yang selain akademisi juga praktisi, juga pemerhati perempuan, bahkan juga ilmu-ilmu yang disampaikan tentang trial dan error, kemudian bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, sampai kemudian menjadi sosok Bu Anissa sebagai founder An-Muhajibah yang sekarang bahkan tidak hanya menjadi perwakilan entrepreneur atau wirausaha perempuan di tingkat kabupaten, tapi sudah sampai ke tingkat internasional. Sebelum kita akan dengarkan closing statement, kita berikan aplaus dulu untuk 3 narasumber kita yang luar biasa hari ini. Baiklah, kita akan dengarkan closing statement sebelum kita akhiri. Kita mulai dari Mbak Dinda, monggo Mbak Dinda. Oke, saya hari ini senang banget. Narasumbernya keren-keren, luar biasa, ceritanya juga keren-keren. Hari ini saya belajar banyak sekali dari Bu Anissa. Saya belajar tentang keteguhan, keteguhan, kerja keras. Dari Bu Eri saya belajar kecerdasan beliau yang luar biasa. Dari teman-teman saya juga belajar komitmennya teman-teman. Ini untuk bisa hadir hari ini di sini pagi-pagi minggu pasti ngelawan rasa malas, ngelawan segala macam, pokoknya dilawan. Akhirnya bisa kumpul di sini. Saya belajar komitmen teman-teman juga luar biasa. Jadi teman-teman, ya tepuk tangan buat teman-teman. Berarti teman-teman yang hadir di sini tuh mau belajar, mau bertumbuh, mau berkembang, dan mau meraih mimpinya. Hari ini forum ini saya berharap teman-teman gak hanya duduk dan mendengarkan. Saya berharap teman-teman bisa merekam semua apa-apa yang sudah disampaikan. Walaupun katanya perempuan itu banyak keterbatasannya, banyak kurangnya, nggak bisa ini dan itu, mari sama-sama kita jangan jadikan itu sebagai kekurangan. Kita harus jadikan kekurangan yang kita miliki di diri kita masing-masing, jadikan itu sebagai kelebihan kita. Harus bisa kreatif dan bisa berinovasi. Inovasi itu bisa muncul, bisa hadir karena adanya kekurangan. Kreativitas itu ada, yaitu karena adanya kekurangan. Bagaimana menciptakan suatu produk atau suatu hal yang tadinya nggak ada nilai bisa punya value, itu
semua gara-gara kekurangan sebenarnya. Kalau nggak kurang, nggak mungkin itu bisa menambahkan nilai, nggak mungkin jadi keren. Kalau misalkan nggak mungkin bisa jadi 10 kalau nggak 1, kalau nggak 0 gitu. Pokoknya memang dimulai dari kekurangan. Jadi nggak usah insecure, mari sama-sama kita belajar, kita terus untuk rajin-rajin mau punya keinginan untuk bertumbuh. Semoga nanti kegiatan seperti ini bisa continue, kita bisa sama-sama kumpul-kumpul bareng lagi, bisa mendengarkan cerita-cerita, ide-ide yang saya yakin adalah ide-ide yang luar biasa. Mungkin dari saya itu, Bu Evi. Terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih buat teman-teman. Iya. Monggo Mbak Eri closing statement-nya, kita pertanyaan dulu untuk closing statement dari Mbak Dinda. Ya, monggo Mbak Eri. Terima kasih banyak Ibu moderator kita yang sangat cantik Mbak Evi sudah mengundang kami di forum ini, ketemu juga dengan Mbak Dinda jadi wakil ketua 1 DPRD ya, masih muda, cantik, pintar. Terus habis itu karena seumuran mungkin ya bersama kita hanya benar-benar tersampaikan tahu, jadi kan ya sesuai karena kita seumuran begitu kan ya, sudah 12. Benar ya. Menolak dulu ini. Iya betul. Kemudian juga ada Bu Anissa yang menginspirasi saya juga bagaimana perjuangan beliau mulai dari titik 0 sampai pencapaiannya sekarang ini itu benar-benar bisa menjadi inspirasi kita. Nah, akhirnya dalam forum ini saya bisa sedikit menyimpulkan bahwa semua pencapaian itu pasti ada kontribusi ya terkait mungkin dari kebijakan dari sisi DPRD, terutama bagaimana bisa meningkatkan kesetaraan gender. Mungkin ya perempuan kita itu bisa lebih aktif, lebih maju, lebih diberi ruang di masyarakat begitu. Kemudian dari pelaku usaha sendiri Ibu Anissa, terima kasih banyak juga sudah memberdayakan membuka lapangan usaha bagi kaum perempuan, terutama tadi ada yang disabilitas juga. Nah, ini berarti kan merangkul semua elemen masyarakat untuk membuka lapangan baru. Kemudian juga mungkin dari sisi pendidikan nanti bisa memberikan talenta-talenta baru. Kemudian kita bisa saling kolaborasi terkait pelatihan bagaimana pemberdayaan perempuan, kira-kira sekarang yang lagi dibutuhkan apa, misalnya digital marketing tadi. Nah, kita bisa saling kolaborasi. Jadi intinya bagaimana kita bisa membuka ruang akses itu ya Mbak Dinda ya. Jadi dari forum ini nanti harapannya kita bisa sama-sama membuka akses untuk wadah perempuan dan juga bagi kesejahteraan keluarga. Jadi mungkin itu Mbak Evi, terima kasih banyak dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Ini sekarang closing statement dari ibu kita, Ibu Anissa. Monggo Bu Anissa. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf saya kurang bisa berkata-kata seperti beliau-beliau ini karena saya orang kerja ya Bu ya. Jadi statement saya, jadilah wanita yang tangguh, jadilah wanita yang gampang berusaha, dan jangan menghiraukan yang lain. Yang penting harus menunjukkan jati diri kita, kemampuan kita, harus semangat. Tujuan pertama kita harus semangat dan harus peduli dengan diri kita sendiri. Sepertinya begitu Bu Evi. Iya, terima kasih. Baik, Sobat Radar Bromo TV, mungkin dari sekian perjalanan diskusi kita hari ini sebenarnya ini kesimpulan kita hari ini, bahwa apa sih yang sebenarnya dibutuhkan oleh seorang perempuan untuk tangguh dan bisa setara. Ada, kalau dulu ini cuma 3B. Dulu kita cuma 3B ya. Brain, beauty, sama behavior. ya. Tapi sekarang sudah ditambah kalau melihat tadi bagaimana Mbak Dinda bercerita, bagaimana Mbak Eri juga bercerita, bagaimana juga Bu Anissa bercerita. Apa tambahnya? Brave, keberanian. Jadi kita butuh
4B. Tidak hanya cantik. Cantik itu bukan hanya fisik ya. Cantik itu inner beauty kita juga, akhlak kita. Tidak hanya cantik, tapi kita juga butuh brain, kecerdasan. Kecerdasan dalam mengolah setiap skill kita, pengalaman kita, mengolah bagaimana ketakutan kita menjadi sebuah ketangguhan. Kemudian juga ada behavior, itu ada attitude, bagaimana perilaku kita supaya orang ketika tidak percaya menjadi percaya. Bagaimana Bu Anissa tadi mencontohkan jatuh bangun sampai akhirnya kemudian menjadi orang yang berkelas di Dekranasda misalkan. Nah, yang terakhir adalah brave, keberanian. Jadi ini ya kunci kita ya, kunci kita, jimat kita ini 4B ini harus dipegang supaya nanti mbak-mbak ini bisa jadi seperti Mbak Dinda. Amin ya, kita aminkan. Amin. Iya, saya juga amin bisa nanti tumbuh growth. Enggak tahu ini tumbuhnya kemana ini. Kan tadi masih 17 tahun. Jadi kita bisa menjadi Mbak Dinda di masa datang, kemudian bisa menjadi Bu Eri di kedepannya, kemudian bisa juga menjadi Bu Anissa. Terima kasih Sobat Radar Bromo TV, terima kasih juga yang sudah hadir hari ini. Kita berikan aplaus untuk kita semua. Terima kasih, semoga ini akan menjadi ilmu, juga pengalaman, juga pengetahuan yang bermanfaat untuk kita terapkan di kehidupan kita berikutnya. Amin. Amin. Kita akhiri pertemuan kita hari ini, Jawara Jagongan Wakil Rakyat, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.